Ini video yang tadi mungkin bener udah lihat ya, video sama foto Gisel. Ada gurat kemiripan nggak? Ya kalau dibilang mirip, Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terkait video yang diduga mirip Gisel sendiri dari sisi telematika, dari sisi ekspresi, Bunda seperti apa sih melihat hal ini dulu nih, video ini ketika pertama kali, benarkah? ya ini Bunda analisis dulu ya dari videonya dulu, konten video yang mirip Gisel. Video ini jelas dibuat dengan maksud intent untuk menunjukkan kepada seseorang, pasti seseorang yang nonton ya pemirsa ya, bukan sesuatu. Untuk menunjukkan bahwa lihat nih aku ini, lihat nih body aku bagus loh, servis aku oke loh, diranjang oke loh, gitu. Masa kamu nggak suka ya? Dan ingin menunjukkan juga power dominasi gitu ya, karena perempuannya di atas dan itu sangat powerful ya. Dan ini diniati dengan serius untuk bikin ya pemirsa. Kenapa? Karena coba dicek ya, ketika video awalnya itu kan si perempuan menunjukkan dia dalam kondisi horny, terangsang, terlihat dari bibirnya ya, dia sampai gigit bibirnya untuk menahan gitu loh, menahan itu rangsangan birahinya. Tapi anehnya masih sempet nyetel on kamera videonya, kemudian dengan hotnya bermain. Tapi anehnya nih pemirsa, nggak ada intimasi di video itu ya. Kenapa? Kalau ada intimasi seharusnya ada fokus kepada subjek yang sedang dihadapi kepada pasangannya. Ini nggak ada sama sekali. Justru si pemainnya lebih fokus kepada kamera yang merekam dia, seolah-olah ingin mengajak penontonnya untuk ikutan horny. Ini kan jadi membingungkan. Ini sebenarnya lagi bikin video porno atau ngerekam adegan hubungan seksual sih, gitu kan? Nah, jadi sebenarnya apa ya motifnya pembuatan video ini? Pastinya video ini dibuat untuk mencapai tujuan sesuatu kepada seseorang untuk mengirim pesan tertentu, gitu ya. Apakah pesan itu bisa dibilang balas dendam, Bun, atau terlihat seperti itu? Yang jelas, video ini untuk menunjukkan bahwa saya adalah perempuan yang tidak mudah untuk direndahkan, dikalahkan. Saya punya power loh. Dan saya bisa melakukan ini karena kamu, untuk kamu. Oke, kalau dari ekspresinya sendiri tidak ada kecanggungan, seperti tadi juga seperti mengajak nih gue loh gitu. Dari sisi psikologi sendiri ini masuk dalam kategori memang ada kejiwaan ketika juga direkam apa gimana? Ya kalau ditanyain Bun, emang ada ya orang-orang ini termasuk kejiwaan nggak sih suka ngerekam adegan gini pemirsa? Ada beberapa klien Bunda yang memang punya aktivitas ketika melakukan hubungan begitu, baik dengan yang yang sah maupun dengan yang enggak, itu memang ada yang suka merekam aktivitas ini dengan alasan dan tujuan tertentu ya, yaitu ya alasan pribadi mereka lah ya. Apakah ini psycho, sakit jiwa gitu, kita nggak bisa katakan itu, karena memang untuk mendefinisikan sakit jiwa atau tidak kan itu hanya ada diperlukan analisis ya dari psikiatri. Cuman memang ada beberapa orang yang memang senang memvideokan dirinya ketika berhubungan badan itu, yaitu tadi untuk menunjukkan kehebatan dirinya diranjang, untuk kenang-kenangan ya, merekam momen indah dengan pasangan. Nah, tapi video ini agak aneh. Video ini direkam dengan tujuan untuk membuat penontonnya ikut birahi gitu loh. Dan dengan terang-terangan si pembuat videonya ini ya, si perempuan yang merekam itu dengan terang-terangan menunjukkan video mulusnya kepada orang yang ditujukan ini ya. Terlihat seperti dia membuka seluruh tubuhnya, lihat di tubuh aku bagus kan, mulus banget kan. Nah, ini yang membuat Bunda bertanya-tanya, kalau memang ini rekaman pribadi, kok aneh banget ya. Rekaman pribadi mah fokus aja ya sama pasangannya, ini kok fokusnya lain ya gitu loh.
kalau kita bandingkan nih video yang tadi mungkin bener udah lihat ya video sama foto Giselle. Ada gurat kemiripan nggak? Ya kalau dibilang mirip banget ya sama Giselle. Nah cuman kan itu tadi kita harus teliti lagi lebih dalam. Apakah kemiripan ini terjadi karena ada video editing ya? Karena kan sekarang teknologi makin bagus. Kemudian yang kedua juga apakah ini dibuat oleh pemeran pengganti yang kebetulan pemeran penggantinya itu bagus banget gitu ya. Kemudian yang ketiga kalau kita ingin tahu ini Giselle atau bukan ya kita harus menunggu nanti bagaimana klarifikasi Giselle. Nanti dari situ apa yang Giselle katakan kita bisa lihat dari ekspresinya tadi. Bagaimana apakah raut muka ekspresi Giselle, dari situ baru kita bisa mengambil kesimpulan apakah kemana arah video ini. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.